Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Engkau berbicara, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Apapun Tuhan yang menjadi keinginan kebutuhan kami, akan firman-Mu menjadi jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Saya akan berkhotbah tentang bagaimana karyamu nyata di dalam hidupku, ya. Judul ini kemarin, saudara, karena sore saya diminta sama admin judul khotbah besok apa, ya. Tiba-tiba ya sudah, saya bilang karyamu nyata di dalam hidupku, ya. Kita akan melihat nanti bagaimana saudara dan saya melihat karya Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Makanya kita tidak perlu takut, seperti khotbah kemarin Bu Meli, ya. Kalau saya berkata hajar, itu berarti pesan Tuhan, saudara, bukan berarti kita tidak bisa sedih. Jujur, kita itu manusia daging, dicubit masih teriak-teriak. Saya juga, kalau saya menghadapi masalah, saya bukannya super power, saudara. Saya menghadapi realita bisa nangis, bisa bercucuran air mata, bisa punya rasa takut, sedih, ya. Itu reaksi manusia. Tapi kita harus mengerti bahwa yang Tuhan tidak izinkan, yaitu terus tinggal dalam kesedihan, tinggal dalam ketakutan. Sedih normal, itu respon kita sebagai manusia. Tapi setelah itu kita tidak perlu bersedih terus. Kenapa? Karena kita harus sadar bersama Tuhan, kita ini pasti melakukan perkara yang besar. Di balik ada masalahmu yang besar, itu selalu ada perkara Tuhan yang jauh lebih besar. Lah kalau saudara sedih terus, berarti saudara seolah-olah menganggap hidupmu ini akan berakhir dengan kehancuran, akan berakhir dengan keterpurukan, kehilangan terus, rugi terus, disakiti terus. Nah, itu bahayanya. Iblis akan mudah mencuri kekuatanmu saat engkau tawar hati, saat engkau tidak bangkit-bangkit, tidak move on, sehingga apa? Engkau terus hidup dalam tawar hati, cemas, depresi. Itu mencuri kekuatan kita untuk berjalan maju. Makanya kalau kita hari ini mengerti jalan kehidupan Tuhan, syukuri aja, ya. Memang jalan Tuhan itu 3, saudara. Jalan padang gurun, ya, jalan yang bercucuran air mata, jalan yang sempit dan sesak. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa mengikut Kristus itu tidak mudah, kita hari ini butuh kekuatan. Kita ini tidak mudah karena kita mengandalkan kekuatan kita. Sudah tahu jalan padang gurun, sudah tahu jalan air mata, sudah tahu jalan sesak dan sempit. Saudara seolah-olah bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan itu nyata di dalam hidup saudara dan saya justru pada waktu kesesakan. Kita percaya tahun depan kita akan berjalan maju bersama Tuhan. Apapun kenyataan hidup saudara, mau padang gurun, mau air mata, mau jalan yang makin sesak sekalipun, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat tahun-tahun depan. Jangan dipikirkan keburukan, jangan dipikirkan kehancuran. Kita harus berpikir karya Tuhan itu akan nyata di dalam hidup saudara dan saya di tahun-tahun yang akan datang. Apa sih karya Tuhan? Yuk, tadi pagi saya sempat tulis renungan tentang Raja Asa, ya. Raja Asa itu ngalami kesesakan, ya. Raja Asa mengalami kekacauan, tapi ketika dia berlari kepada Tuhan, dia berbalik dan dia melibatkan Tuhan. Hasilnya kemenangan dan ketenangan. Itu sebabnya ketika keadaanmu mengalami kacau balau, sampai 2 Tawarik 15 ayat 7 kita baca. 2 Tawarik 15 ayat 7 yang berkata seperti ini, tetapi
kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Sebab ada upah bagi usahamu. Itu sebabnya yuk kita punya moto untuk berjalan maju di tahun depan, yaitu apa? Tetap kuat, tetap semangat, tetap yakin bersama Tuhan, karena setiap usahamu ada upah. Setiap usaha saudara dan saya hari ini, kita itu nggak bisa saudara diem-dieman ya. Kita memang nggak tahu cara Tuhan gimana pulihkan keuanganmu nanti, pulihkan rumah tanggamu, pulihkan anak-anakmu. Kita nggak pernah tahu, semua ini misteri. Kadang-kadang saya juga nggak pernah berpikir gimana Tuhan jawab pergumulan saya, yaitu supaya suami bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Putar otak bertahun-tahun, nangis, nggak pernah lihat jalan itu. Tapi siapa yang sangka ketika suami saya jatuh dalam dosa, di situ titik balik apa yang saya pergumulkan dijawab oleh Tuhan. Lah cara Tuhan kan tidak pernah saya pikir. Siapa yang mikir orang yang jatuh dalam dosa sampai punya anak bisa ketemu Tuhan Yesus? Saudara bisa bayangin, pada waktu dia cinta mati sama saya kasih apapun, dinasehati apapun, diberi sesuatu yang baik, diinjili, terima Yesus. Gak bisa saudara. Itu sebabnya jangan terlalu banyak mencurahkan pikiran untuk membantu Tuhan. Gimana solusinya? Bagian saudara dan saya, apa sih usaha saudara dan saya supaya hari ini kita melihat karya Tuhan itu nyata, yaitu tetap kuatkan hati, tetap semangat, dalam arti jaga pikiran, perasaanmu, perkataanmu, jaga doa. Karena ketika pikiran, perasaan, perkataan ini menjadi satu sinergi, akan menjadi iman yang kokoh. Jujur, kalau saudara hari ini, firman Tuhan berkata seperti ini, hendaklah pikiran, perasaan Kristus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Pastikan hari ini, sesulit apapun, saya mulai ajari jemaat Victory yang lagi konseling sama saya, mulai belajar ya, mulai belajar pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, perkataan Kristus. Saudara bisa tahu, ini prakteknya saudara ya. Saudara tahu, kalau saudara ngalami hal yang buruk, ingat pesan Bu Eli. Pikiran Kristus apa? Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap, didengar, yang mulia. Saudara mulai berpikir kalau iblis datang dengan fakta yang buruk, saudara mulai pikirkan yang baik. Oh enggak, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang akan terjadi, itu sebabnya aku tetap kuat, aku tetap semangat, aku tetap yakin. Yang kedua, saudara tidak boleh pakai perasaan saudara mulai hari ini. Ingat ya, nggak boleh pakai perasaan manusianya terus. Sedih, lebay, perasaan sepertinya ndak diperdulikan lagi, ndak diorangkan, keset, perasaan halu, mengasihi diri sendiri, ndak boleh saudara. Kalau Tuhan berkata di firman-Nya, hendaklah pikiran, perasaan Kristus itu tinggal di dalam hatimu. Hendak itu berarti saudara dan saya seharusnya ndak pakai perasaan saudara. Oh Bu Eli, lihat suami makan berdua Bu Eli, lihat toko sepi. Ingat pesan Tuhan, perasaan Kristus selalu berbicara, perintahkan damai sejahtera, perintahkan sukacita, karena Allah turut bekerja di dalam tokomu sepi, di dalam suamimu yang lagi makan berdua dengan wanita tobat, itu tetap mendatangkan kebaikan. Sehingga settingannya jelas,
pikirannya sudah Kristus, perasaan Kristus. Nggak bisa pikiranmu baik, tapi perasaanmu lebay. Itu jelas nggak connect, saudara. Kalau kita mau pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, disakiti, sukacita, damai sejahtera. Tidak akan memerintahkan sakit hati tinggal di dalam hatimu. Tidak akan memerintahkan ketakutan memerintah hatimu. Tapi perasaan Kristus selalu tenang, selalu damai, selalu apalagi yakin. Perasaanku, aku tetap percaya, aku tidak mau sedih, sukacita, tetap kuat, tetap teguh. Yang ketiga yaitu pakai perkataan Kristus. Ini cuma tips, saudara, ya. Saya belum khotbah, tapi ini tip untuk menjalani masa sukar di tahun yang akan datang. Karena ketika kenyataan makin kacau balau, pikiran, perasaan, perkataan Kristus ini jadi connect, jadi satu, maka imanmu itu akan pasti bisa menggeser gunung. Percayalah itu. Dan iblis tidak bisa mencuri apapun tinggal dalam pikiranmu, tinggal dalam perasaanmu, tinggal dalam perkataanmu. Karena pikiran akan dilakukan Tuhan jauh lebih banyak. Perkataan seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Perasaan, Tuhan melihat hati. Lihat ya, 3 hal ini sangat powerful. Waktu saya dapat pesan ini di akhir tahun ini, saya mulai ajarkan jemaat untuk praktek 3P ini, saudara. Pikiran, perasaan, perkataan yang menunjang, ini yang utama, yang menunjang yaitu doa. Karena tanpa doa, saudara juga tidak akan pernah bisa mendapat kekuatan. Doa itu adalah nafas, ya. Jadi 3 ini yang utama, yang doa itu penunjang. Jadi 4 serangkai ini, saudara harus mulai bisa praktek. Ini strategi untuk menang di masa-masa yang makin sukar. Ketika pikiranmu benar, dia melakukan terus. Ketika perkataanmu benar, perkataan Kristus, perkataan firman, maka seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, aku akan melakukan. Dilakukan juga. Tuhan melakukan pikiran, Tuhan melakukan perkataan, perasaan, berbicara, hati. Tuhan akan suka bertahta di dalam hati, yaitu hati yang penuh tenang, penuh percaya, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Jangan izinkan sampah tinggal di dalam hatimu. Percayalah, ini kekuatan yang sangat-sangat powerful. Waktu saya dapat pesan ini di beberapa hari yang lalu, saya mulai berkata, ini harus diterapkan. Karena masa yang sukar, kita tidak lagi melatih mata. Mata melihat nyata, fakta itu sudah tidak boleh. Waktu engkau melihat fakta, faktanya memang kacau balau, tetapi keputusan tetap ada di tangan saudara. Kita bisa enggak di tengah susah kita tetap sukacita? Keputusan loh, saudara. Kita bisa enggak di tengah keadaanmu yang rumit, seolah-olah engkau nggak punya akal lagi untuk memecahkan masalah, tapi engkau memakai pikiran Kristus karena engkau tahu, engkau yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara, segala perkara. Itu sebabnya saya sudah beri tip, jadi tahun depan yuk kita akan semakin kuat. Hajar, saudara. Masalah Goliat mau 10, mau 11 di depan hidupmu, hajar. Yang penting jaga pikiran, perkataan, perasaanmu, jaga waktu doamu. Itu akan menjadi kekuatan. Yuk kita lihat karya Tuhan ya di dalam hidup kita itu 3 hal, saudara. Saya waktu persiapkan ayat ini, Tuhan cuman ingatkan dalam hidup saya, Eli, sampaikan ini. Anak-anakku tidak boleh fokus dengan apapun hari ini, selain anak-anakku harus melihat bagaimana firman yang aku berikan. Yuk kita baca 2 Samuel 7 ayat 22 sampai dan 28, bukan sampai.
2 Samuel 7 ayat 22 dan 28. Khususnya buat ibu-ibu yang hari-hari ini tidak gampang ya. Ada banyak konseling masuk dalam hidup saya. Saya sendiri share sama beberapa pendoa. Saya cuma bilang gini, ini masalah yang makin kompleks, benar-benar dialami banyak anak Tuhan. Sampai mereka berkata gini, Bu Eli, kenapa ya Bu Eli? Saya selama melayani Tuhan, saya tidak pernah ngalami di titik ini Bu Eli. Saya benar-benar di tahun ini hancur Bu Eli. Selama saya melayani Tuhan, selalu ternampak dalam keadaan hidup saya, keadaannya baik-baik adanya. Tapi kali ini tingkat kesulitannya luar biasa. Biasanya Bu Eli, saya berdoa, berpuasa, tidak lama jawaban doa itu terjadi. Tapi kali ini, kita ini lebih sungguh-sungguh lagi loh Bu Eli. Kita ini lebih puasa lebih lagi. Kita ini lebih praktek firman lebih lagi. Baca firman lebih lagi. Tapi keadaan tidak berubah Bu Eli. Justru makin parah. Ada beberapa pelayan Tuhan yang sharing dengan saya. Satu hal yang saya cuman ngomong, yang saya dapat dari Tuhan. Orang hari-hari ini tidak ada yang bisa lari. Mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau yang cinta Tuhan, semua akan dibuktikan kebenarannya, kemurniannya. Cinta sampai seberapa? Cinta sama Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap hidupmu, atau kalau ditolong, diberkati, baru bisa bilang cinta. Tuhan lagi ukur kadar cintamu sama Tuhan. Orang kalau cinta sama Tuhan tulus, dia juga cinta sama prosesnya. Saya ulangi sekali lagi. Orang kalau cinta Tuhan tulus, dia akan cinta dengan prosesnya. Pikul salib, sangkal diri, hajar. Cinta kok. Orang kalau cinta itu ngambil paketnya, saudara. Nggak bisa paketnya diambil yang enak-enak. Paket lengkapnya. Yang enak pasti nggak usah takut. Yang namanya berkat, pemulihan, itu sudah hak waris janji Tuhan. Itu sudah jadi haknya orang benar. Pasti. Tapi Tuhan bilang, nak, jangan ambil, ikut Kristus, paketnya yang di luar aja yang diambil. Lah paket yang pikul salib, sangkal diri, dia dibuang. Pikul dosa lebih enak. Saudara tidak bisa seperti itu. Itu sebabnya hari ini sebagai anak Tuhan, saya cuma ngomong sama pelayan Tuhan yang konseling sama saya. Hari ini kita semua sedang dimurnikan sama Tuhan. Tidak ada standarnya pelayan Tuhan bebas hambatan dari masalah. Tidak. Justru makin mengerti banyak firman, makin dituntut banyak. Jangan sampai saudara dan saya bilang gini, oh kalau gitu makin aja tidak usah ngerti firman. Enak Bu Eli. Oh hati-hati. Saudara akan mengalami keadaan tetap akan dimurnikan. Dan tahun depan, di tahun yang makin sukar, saudara tidak mau dimurnikan sekarang, saudara tidak akan kuat ngadepi di tahun-tahun depan. Percayalah. Makanya kenapa Tuhan kasih beberapa saat saya diberi tips sama Tuhan untuk tetap menghadapi masa sukar. Itu sebabnya yang saya bagikan ini yang saya dapat. Percayalah, kalau 3 dan 4 penunjangnya doa, saudara bisa lakukan, saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Pasti tahun depan hidupmu akan dibedakan. Hari ini kacau balau, tidak jadi masalah. Pikiran, perkataan, perasaan, doa itu tetap jadi sinergi, satu kesatuan sebagai trik untuk kita kuat. Nanti akan lihat bagaimana Tuhan bedakan saudara. Tingkat rasa kemurnianmu mengasihi Tuhan akan terlihat jelas. Hari-hari ini dinilai loh. Pelayan Tuhan yang ngomong haleluya puji Tuhan. Bagaimana hari ini? Waktu engkau melayani Tuhan, engkau tidak bisa bayar angsuran rumah. Waktu engkau setia sama Tuhan, engkau nggak bisa bayar angsuran mobil. Engkau hidup tidak tahu lagi, tidak ada pemasukan. Ini waktunya ujian buat siapapun sedang jalan. Pastikan jangan pernah keluar dari
prosesnya Tuhan. Ambil semua prosesnya Tuhan. Ambil paketnya Tuhan. Karena paket Tuhan buat hidup saya sering kesaksian. Semakin saya benar-benar bersaksi ya, semakin banyak saya disakiti. Memang semakin bonyok, semakin sakit. Tapi Tuhan luar biasa, semakin paket disakiti itu saya ambil, saya tidak lari. Semakin banyak kasih dan berkat Tuhan yang saya nikmati. Tangkap saudara, semakin banyak saya disakiti, semakin saya ambil semua paketnya Tuhan. Saya tidak lari, saya tidak protes, saya tidak kecewa, tidak tawar hati sama Tuhan. Semakin banyak Tuhan memberi saya berkat, kepercayaan, kasih yang luar biasa. Itu sebabnya, yuk lihat kita baca ya. Kalau kita mau ngomong hari ini, saya ndak akan berhenti, waktunya ndak akan keburu. Saya mau cerita banyak hal yang Tuhan pesankan buat saudara dan saya di tahun depan. Yuk kita lihat 2 Samuel 7 ayat 22-28. Sebab itu, lihat ya, Engkau besar ya Tuhan Allah. Ini Daud, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada selain Engkau menurut segala yang kami tangkap. Saudara harus yakin bahwa Yesus itu segala-galanya. Tidak ada perbandingannya. Jangan pernah yakin dengan kenyataan hidup. Karena kenyataan hidup itu kekuatannya mengendalikan hidupmu. Itu tidak ada apa-apanya. Apakah keuanganmu memang hari ini bisa mengendalikan hidupmu? Ya. Tapi itu hanya persentasinya kecil. Gara-gara pandemi ini keuanganmu kacau, memang sempat mengendalikan hidupmu, terutama yaitu engkau harus irit, engkau harus gak bisa lagi foya-foya rumahmu, tapi relalah ambil paket itu. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang jauh lebih besar, itu menjadi pengendali hidupmu selama-lamanya. Jadi jangan sampai karena keuanganmu hari ini mengendalikan hidupmu, engkau sempat terpuruk dan engkau melupakan Tuhan. Itu salah besar. Persentase keuangan suamimu yang selingkuh, anak-anak yang bermasalah, penyakit kanker, itu bisa mengendalikan hidupmu. Persentasenya hanya kecil. Tapi senyatanya persentase bahwa Daud berkata, tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Harus yakin. Yang kedua, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, segala firman-Mu lah kebenaran. Kenyataan hidup, keuanganmu yang terpuruk bukan kebenaran saudara. Itu cuman sesaat. Tapi firman Tuhan berkata, firman-Mu lah kebenaran. Artinya kalau firman itu kebenaran, berarti ketika engkau mempercayai Tuhan dan firman-Nya, maka firman ini yang akan memerdekakan hidupmu. Jadi fakta bukan kebenaran, tapi firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi fakta yang buruk itu pasti berlalu dengan kebenaran. Tidak ada kebenaran yang tidak bisa memulihkan keuanganmu. Nggak ada. Kalau Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, maka itulah fakta yang senyatanya. Pada akhirnya, kenyataan buruk, baik itu keuangan, baik itu rumah tangga, pasti oleh kebenaran Tuhan dimerdekakan. Jadi tidak selamanya hidupmu dijajah. Dijajah keuangan, dijajah hakmu sama suami yang selingkuh, pasangan hidup yang selingkuh, tidak selamanya. Suatu kali firman akan berperang dan itu akan memerdekakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat ya, Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Itu sebabnya apa sih karya Tuhan nyata di dalam hidup saudara dan saya? 3 hal yang saya akan bahas. Tuhan kita besar dan dahsyat.
Tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyamai. Yakin, karya Tuhan yang pertama yaitu Tuhan kita besar dan dahsyat. Apa karya yang kedua? Kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, janjinya perkara yang baik. Waktu hidup saudara ambil paketnya Tuhan, lengkap proses. Oke Tuhan. Air mata, oke Tuhan. Padang gurun, oke Tuhan. Jalan yang makin sempit, oke Tuhan. Saya ambil semua paketnya, nggak usah mikir. Aduh Bu Eli, nggak usah mikir. Tuhan pasti bilang gini, nak, karyaku nyata. Lihat ya, selama engkau pegang Tuhan, firman dan janjinya, itu polis yang paling membuat saudara aman. Gandol sama Tuhan, pegangan erat sama Tuhan. Tuhan yang saudara pegang itu besar dan dahsyat, tidak ada tandingannya. Apakah kekuatan Tuhan sama kekuatan bangkrut dan kekuatan pasangan yang selingkuh, kekuatan Tuhan di bawah atau di atas saudara? Jelas tidak ada tandingannya, itu jauh di atas. Dia pasti bisa mengontrol semua prahara, bencana, apapun yang diizinkan terjadi. Walaupun kau sudah berdoa jadi orang taat, sudah berpuasa, tapi keadaan hidupmu makin parah, nggak usah takut, karena hidup saudara tetap di dalam pengendalian tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang besar dan ajaib. Itu sebabnya nggak usah takut. Pikiran, perkataan, perasaan, doa, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Yang kedua ya, firman itu kebenaran ya. Yang kedua, pegangan sama firman, jadikan kompas. Jadi jangan lain-lainnya yang jadi panduanmu hari ini. Pegang firman, firman jadikan kompas untuk mengarahkan kakimu ke jalan kebenaran. Yang ketiga, pegang sama janji Tuhan. Sekali dia berjanji, hidup saya hari ini kenapa bertahan? Apakah saya tidak bisa punya pilihan? Bisa. Kalau menurut daging saya kepingin keluar dari prosesnya Tuhan. Tapi ketika saya mengerti Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak akan mendahului Tuhan di dalam proses. Karena saya tahu, semua yang Tuhan janjikan itu sedang dalam on the way, perjalanan. Yaitu apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu perjalanan. Karena janji Tuhan adalah perkara yang baik. Kalau hari ini saya masih melihat bagaimana ada masalah, mungkin saudara keuanganmu masih bermasalah, itu bukan berarti berakhir dari segalanya. Belum. Karena janji Tuhan dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang baik, itu sedang dalam perjalanan. 3 hal ini akan jadi pegangan buat saudara di tahun yang akan datang. Nggak usah lihat kenyataan, nggak usah lihat besarnya Goliat, nggak usah lihat 10 Goliat yang ada di depan matamu. Karena senyatanya hanya kemampuan kekuatan Tuhan, bukan kemampuan Eli, bukan kemampuan Linda, bukan kemampuan Irin untuk bisa keluar dari masa tersulit. Tapi kemampuan Tuhan yang dahsyat, firman dan janji Tuhan, itulah yang akan memerdekakan, membuat saudara dan saya akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan, akan melihat solusi yang terbaik dibedakan. Percayalah, yuk kita lihat satu persatu ya. Saya sudah cepat maksimal karena waktunya berjalan terus ya. Saya berharap kita semua hamba Tuhan, pengerja di Victory, tidak bisa beri solusi. Jujur kalau ada orang konseling, kita hanya bisa beri tip. Tapi ada banyak orang ketika menjalankan tip firman, ada banyak kesaksian. Makanya terima kasih buat semua yang sudah memberi kesaksian di Victory. Saya kagetnya luar biasa. Awal proses, awal pandemi, waktu Zoom Victory mau dijalankan, saya sama beberapa pengerja mulai bilang gini, kalau setiap Zoom hari Rabu ada kesaksian, kira-kira kehabisan stok enggak untuk kesaksian? Iya, sulit Bu Gem. Gimana? Orang saksi itu enggak banyak loh Bu Gem, lihat. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Sampai saya bilang gini sama pengerja, lihat ya, Zoom Victory ini sudah hampir memasuki tahun kedua. Tapi yang luar biasanya, yang jadi ketakutan kita untuk cari orang yang bersaksi.
Di tengah pandemi, jujur, orang pasti mikir gini, mana ada sih orang tambah sulit mau kesaksian apa? Semua ngalami masa sukar, tapi luar biasanya saya sama beberapa pengerja sampai kaget saudara. Yang mau kesaksian itu waiting list. Tiap kali orang menceritakan kebaikan Tuhan, saya tantang, berani ndak kesaksian? Mau Bu Eli, mau Bu Eli. Kaget saya saudara. Beberapa orang sudah mulai daftar. Sampai hari ini kita terus loh. Nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi saya terlalu percaya Tuhan tengah melakukan perkaranya yang besar ketika mereka jalani tip dengan benar. Itu sebabnya kita nggak bisa beri solusi ya. Mungkin yang hutang. Kita nggak bisa beri uang nih yang bayar hutangmu. Bukan itu saudara. Jujur saya dan tim Victory sekali lagi minta maaf. Ada beberapa orang ya, kita sudah trauma saudara, karena beberapa kali kita tolong orang, kita ditipu saudara, kita dibohongi. Makanya mulai tahun-tahun yang lalu 2021 kita sudah buat komitmen tidak memberi pinjaman buat orang yang tidak tahu, karena Tuhan jelas menegur gini, kamu jangan menjadi Tuhan, aku yang harus jadi Tuhan, bukan posisi uangmu sekalipun kau mampu, karena ketika engkau jadi Tuhan engkau sedang menghalangi karyaku. Itu sebabnya sekali lagi saya dan tim Victory minta maaf. Bukan kami tega, karena ada beberapa yang kami tolak, kami dimaki-maki. Oh, katanya hamba Tuhan, mana hati kasih, mana belas kasihan, omong kosong, antara firman dan kelakuan tidak sama. Sekali lagi, kami minta maaf. Karena kami sudah trauma, ditipu beberapa orang, dibodoh-bodohi beberapa orang. Itu sebabnya kita hanya bisa memberi solusi. Percayalah, solusi yang kita berikan itu jauh lebih nilainya dahsyat. Waktu kita beri solusi, saudara tahu, banyak orang berkata, apa yang tidak pernah saya pikir Bu Eli, apa yang saya harapkan cuman kecil, ternyata Tuhan berinya besar. Ya jelas, karena Tuhan tidak pernah berinya separuh-separuh. Saudara memberi hidup hanya setengah-setengah sama Tuhan, separuh-separuh, suam-suam kuku, tapi bukan Tuhan. Kalau dia mau pulihkan saudara, dia akan berikan yang terbaik. Seluruh kehidupannya diberikan saudara. Itu sebabnya jangan mengharapkan manusia, tapi harapkan Tuhan. Nanti hasilnya jauh saudara ya. Yuk kita buka bagaimana Tuhan itu besar dan dahsyat. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Lihat ya, hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Tidak ada raja di bangsa ini, di seluruh dunia, hanya Yesus Kristus ya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Itu sebabnya hari ini saudara jangan takut sama masalah. Jangan memuliakan hutangmu terus diomongin, hutangku besar, suamiku parah. Jangan saudara. Kita belajar takut memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada hal yang buruk, katakan terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Semakin besar penderitaanku, akan semakin besar kemuliaanmu yang akan kau nyatakan. Karena engkau besar, tidak ada tandingannya. Itu yang harus saudara lakukan. Lihat ya, siapakah? Sebab engkau saja. Nah, engkau saja itu engkau sendiri, satu-satunya yang kudus. Karena semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata saudara, kuasa Tuhan yang besar itu nyata. Telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. 3 hal kalau hari ini engkau gandol sama Tuhan, karya Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Karena engkau cuman mau pikiran, perasaan, perkataan Kristus, doa, dan engkau cuman fokus sama Tuhan, tidak ada ruginya. Yang pertama,
saudara akan melihat tahun-tahun depan pekerjaan Tuhan yang besar dan ajaib. Yang kedua, jalan Tuhan itu adil dan benar. Jangan takut menjalani jalan padang gurun, jalan air mata, jalan sempit, sesak, pikul salib, sangkal diri. Karena senyatanya jalan itu adalah jalan yang benar dan adil. Yang ketiga, keadilannya membela saudara dan saya. Itu sebabnya tidak perlu takut kalau keadilan berbicara tadi. Segala usahamu ada upah. Apakah ketika saya disakiti, kenapa saya mau mengampuni? Karena saya tahu tiap kali saya disakiti, saya mengampuni, memberkati orang yang menyakiti saya, maka upah itu sedang tercurah terus. Disakiti, respon benar, upah turun. Disakiti, respon benar, upah turun. Itu sebabnya saya merasa bahwa terima kasih buat orang yang menyakiti saya, karena lewat perbuatannya saya diberkati Tuhan, saya diangkat Tuhan, saya melihat perkaranya Tuhan, saya dipercaya perkara besar sama Tuhan. Kalau saudara lihat, nyata enggak sih kehidupan karya Tuhan itu nyata di dalam hidup saya, di tengah hancur-hancuran masalah saya? Nyata, saudara. Hari ini saya bilang Tuhan itu nyata sudah. Masalahmu itu tidak nyata, cuman sesaat, tapi Tuhan itu nyata. Yang kedua, jalannya tetap ikuti. Jalan itu adil dan benar. Yang ketiga, keadilannya akan membela saudara dan saya. Jangan takut. Semua yang saudara tabur dengan air mata kesengsaraan ditampung hari ini. Itu akan dirubah ketika Tuhan pulihkan Sion. Keadaanmu akan seperti orang bermimpi. Saudara akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Itu sebabnya yuk jangan takut, ambil paketnya Tuhan ya, paket lengkap. Jadi kalau hari ini disodori pilihan, jangan pilih paket yang paling murah. Paket yang paling murah, Tuhan paketnya ini aja, jangan. Kita kalau mau ambil paket yang lengkap. Kenapa? Karena saudara tahu paket yang lengkap termasuk proses, termasuk semua tingkat kesulitannya dibawa ke next level. Saudara bilang gini, ya enggak apa-apa sudah Tuhan, yang pasti kan enggak melampaui kekuatan. Ketika saudara ambil paket lengkap, maka berkat Tuhan juga lengkap buat saudara, termasuk keturunanmu, lengkap. Kalau berbicara lengkap, dia juga akan melakukan apa yang ditabur lengkap, dituainya juga lengkap. Itu sebabnya jangan separuh-paruh ikut Tuhan. Yuk, jadi anak Tuhan militan saudara. Jangan hanya butuh berkatnya saja, militan, berikan hidupmu segenap hati, segenap jiwa. Oke Tuhan, paket lengkap, paket pikul salib, sangkal diri, oke. Next level, oke. PHP, oke. Aku siap. Yang kedua ya, firman-Nya adalah kebenaran. Yuk kita lihat, bagaimana sih kita hari ini tidak usah takut, pegang aja firman. Kalau orang dunia ngomong kamu bodoh, ya sudah. Yang pasti firman Tuhan bilang gini, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang berhikmat. Di 1 Korintus itu ya, kalau nggak salah 2 ayat 11 kalau nggak salah, itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Jadi kalau dibodoh-bodohin nggak masalah. Kalau hari ini hidupmu dihina orang, nggak masalah. Ingat khotbah Bu Eli, direndahkan untuk ditinggikan. Jadi kesetnya surga itu jauh lebih mulia daripada hidupmu terhormat di dunia tanpa takut Tuhan. Takut Tuhan dijadikan keset, enggak apa-apa. Itu kesetnya Tuhan. Kalau kesetnya Tuhan, Tuhan tetap akan ditinggikan. Tenang aja, ambil paketnya ya. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Firman itu pasti kebenaran. Enggak mungkin. Kenyataan itu bukan kebenaran. Itu cuma tipuan. Sesaat semuanya akan berlalu saudara.
Sebab Injil yang kami beritakan, lihat ya, Paulus berkata, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jangan pikir Alkitab itu cuman kata-kata, kumpulan kata-kata yang dirangkai. Jangan, saudara. Alkitab firman itu kebenaran, firman itu Allah sendiri. Waktu engkau baca firman, engkau itu secara tidak langsung dengar suara Tuhan atas hidupmu. Amin. Firman bukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi Injil itu jadikan kompas, ya. Dengar. Firman Tuhan berkata, nak, nggak usah takut ngalami kelemahan tahun depan. Kuasaku sempurna, kesesakan, keajaibanmu terjadi. Aku turut bekerja, engkau sanggup menanggung segala perkara. Nggak kuat Tuhan, bohong. Pencobaanmu biasa-biasa, nggak melampaui kekuatan. Karena aku sudah memberi jalan keluar. Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan di tengah masa sukar. Masa kamu bilang nggak kuat? Oh, bohong, bohong. Dengar firman, ya. Firman itu ditunjang bukan kata-kata oleh kekuatan Roh Kudus. Kalau saudara percaya kepada omongan orang, tidak ada penunjangnya. Tapi ketika saudara percaya firman, itu sudah dimateraikan dengan kekuatan Roh Kudus. Ada kekuatannya. Begitu engkau mempercayai firman, kekuatan Roh Kudus itu akan menopang saudara sampai saudara lihat kemerdekaan. Percayalah itu. Yang ketiga, ya, firman itu disertai dengan kepastian yang kokoh. Fakta itu tidak pasti. Tidak ada sesuatu jaminan. Asuransi juga kita lihat ada beberapa asuransi, ya, yang beberapa dipercaya juga kolaps, saudara. Itu pertama kali kalau buka proposal seolah-olah kepastiannya kokoh. Tapi yang namanya manusia janji tinggal janji. Perusahaan seelit apapun bisa hancur. Kerajaan bisnisnya bisa kolaps, saudara. Mau kaya raya, tapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Itu sebabnya kalau kita menjadikan firman sebagai kompas, disertai kepastian yang kokoh. Sudah pasti masih kokoh. Ada enggak jaminan seperti itu? Dan saudara tahu, kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan, itu berarti kokoh. Sudah pasti masih kokoh. Makanya tutup telinga atas berita dunia, atas pendapat kebanyakan orang. Mulai buka telingamu untuk firman, supaya hidupmu di tahun yang akan datang makin kuat. Ya, yang ketiga. Jadi semua sedang OTW, ya. Jadi jangan takut. Yang terakhir, yuk janji perkara yang baik. Jadi hari ini kalau belum, tidak usah lemah, bilang aja, semuanya sedang dalam perjalanan. Perjalanan, saudara, bukan belum, tapi on the way. Kalau sedang on the way, kita percaya suatu kali kita akan menikmati waktunya Tuhan. Orang tanya, Bu, apa bisa? Wah, oh jelas. Kita lihat aja. Kalaupun misalnya kasus tertentu, tapi pasti ada pemulihan, tidak mungkin tidak. Kalaupun saudara tidak lihat pemulihan seperti Rasul Paulus, ya, seperti Lazarus yang pengemis matinya tetap jadi pengemis, ya, yang kaya tetap matinya kaya. Tapi satu hal yang tidak bisa dicuri sama iblis, yaitu berkat dalam kekekalan. Kita percaya Paulus, Lazarus yang miskin borok itu, walaupun dia tidak lihat jadi kaya, ya, Paulus juga darahnya tercurah, kepalanya dipenggal. Saudara tetap percaya kan? Walaupun duri dalam dagingnya tidak lepas, Tuhan beri kekuatan tidak? Tuhan beri pemeliharaan tidak dengan Lazarus yang miskin? Kita tahu. Lah kok lucunya, Lazarus itu tiap hari jatuh dari meja orang kaya, remah-remahnya. Lah kalau orang kaya itu enak ya saudara, makannya pasti yang namanya burung dara, capcay, steak. Lah kalau jatuh kan ya masih nikmat, saudara. Tangkep ya, ini perumpamaannya. Jadi Tuhan tahu kalaupun itu masalah tidak selesai, itu pun tetap
dalam pengendalian Tuhan dipeliharanya luar biasa. Dipercaya, Paulus dipercaya 2/3 loh, tulis firman Tuhan. Lazarus yang matinya tetap miskin, borok, tapi di surga iblis tidak bisa curi. Di pangkuan Abraham, hak waris tidak ada yang bisa curi. Itu sebabnya usahamu tidak pernah sia-sia, ada upahnya. Jangan hitung-hitungan proses, ambil prosesnya Tuhan, lengkap. Ya Tuhan, paket lengkap, oke. Supaya aku juga menikmati karya Tuhan yang lengkap. Karyamu nyata di dalam hidup saudara dan saya secara lengkap juga. Jangan mau separuh-separuh. Lengkap, hasilnya juga lengkap. Yuk, Yosua 21, setelah itu selesai, ayat 43 sampai 45. Bagaimana janji perkara yang baik? Apa sih Bu Eli? Kalau kita sabar, janjinya Tuhan semua sedang dalam on the way. Kita baca. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Seluruh, lihat ya. Yakni negeri yang dijanjikannya dengan sumpah. Janji bukan sekedar janji, sumpah. Bersumpah yaitu untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan mereka tetap menetap di sana. Saudara dan saya percayalah. Sebentar, ini ada telepon masuk, saya WA anak dulu nanti sebelum memutuskan khotbah saya. Sebentar ya, kalau ini tidak ditelepon nanti putus saudara, ini sudah mau selesai ya. Jadi hari ini yuk kita tahu janji Tuhan yang pertama yang didukung dengan sumpah yaitu kepastian. Artinya Tuhan itu bersumpah bahwa saudara dan saya pasti menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Masuk ke tanah perjanjian, itu yang pertama. Yang ke-44 yuk baca. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala lagi loh saudara. Ikut Tuhan itu paketnya lengkap tapi berkatnya segala. Tadi berkatnya apa? Segala yang dijanjikannya ya, seluruh negeri yang sekarang Tuhan berjanji mengaruniakan keamanan ke segala penjuru. Jadi hari ini Tuhan itu sudah menetapkan aman bukan hanya untuk dirimu sendiri, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk keuanganmu, segala penjuru. Lihat ya kata-katanya, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Apa yang jadi masalah saudara akan diserahkan Tuhan. Artinya setelah kepastian yang kedua adalah kemenangan atau keamanan. Itu sebabnya janji perkara yang baik karena disertai dengan sumpah. Ada kepastian, ada keamanan di segala penjuru, kemenangan. Yang ketiga, 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang ketiga, janji Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya hari ini yuk ngucap syukur. Janji itu sedang dalam perjalanan. Sabar, pasti kok saudara, pasti menang, pasti didukung dengan sumpah. Ada keamanan segala penjuru. Kalau Tuhan belum genapi janjinya, karena Tuhan tahu nanti kalau dijawab sekarang nggak aman. Kita mau kemenangan itu amannya seluruh penjuru. Kemenangannya juga bukan hanya satu bagian saudara menang, tapi bagian lain saudara kalah. Kita semua sedang dipersiapkan Tuhan sebagai anak Tuhan yang militan. Yang ketiga yaitu terbaik. Makanya hari ini sabar. Karyamu nyata ya. Victory sudah menciptakan lagu yang sebentar nanti Natalan kita akan nyanyi sama-sama ya. Justru khotbah hari ini itu karena saya mengambil dari salah satu lirik kata-katanya, karyamu nyata di dalam hidupku ya. Itu sebabnya yuk 3 hal saya sudah selesai hari ini. Tetap semangat, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perasaan, lakukan doa. Percayalah kekuatan Tuhan akan super power. Kalau saudara lihat saya bisa hari ini itu semua karena saya cuman taat dengan tips yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Hari ini
pegang aja Tuhan yang dahsyat, gandol intim. Yang kedua, polis yang kedua yaitu pegang firman sebagai kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran, pegang sebagai kompas. Yang ketiga, janji. Pegang janji, yaitu semua yang dijanjikan adalah perkara yang baik. Jangan takut, tetap kuat, karena Tuhan yang besar berpihak kepada saudara, yaitu bagaimana hari ini Tuhan itu sedang melakukan pekerjaannya. Dia punya jalan yang benar dan adil, dan dia punya keadilan yang akan membela saudara dan saya. Yang kedua, bahwa Injil bukan sekedar kata-kata, Injil itu didukung dengan kekuatan Roh Kudus, dan Injil ada kepastian yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap kuat, tetap semangat. Yuk, jangan lihat fakta, jangan lihat Goliat. Goliat mau datang 10, mau datang 20, mau datang 30 dalam hidupmu, tetaplah miliki mental seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Senyatanya kekuatan saya, kekuatan saudara tidak seberapa. Tuhan tahu kita tidak akan pernah mampu. Saya tidak mampu, saudara. Saudara tidak mampu. Oke, memang Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa, tapi karena kita ditopang oleh kekuatan yang Tuhan yang dahsyat, firman dan janji, itu sebabnya saudara jangan lebay. Tidak kuat, pasti kuat. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Pasang muka senyum walaupun badai besar, pasang hati yang gembira, sukacita walaupun utangmu di depan mata, pasang hati yang tetap mau mengampuni, mengasihi walaupun suamimu makin berulah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di masa-masa yang tersulit itu bukan sulit. Sulit karena pikiran kami yang negatif, perasaan kami yang lebay, perkataan kami yang negatif. Itu sulit. Tapi ketika kami bisa menjalani bahwa kami tahu kami punya Tuhan, firman dan janji, itu sudah lebih dari cukup menopang kami untuk kami tetap keluar. Dan kami akan melihat tahun depan karyamu semakin nyata dalam hidup setiap orang benar. Karyamu yang dahsyat, karyamu yang besar, karyamu yang ajaib, itu akan terjadi Tuhan. Kami akan dibedakan Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang mau jual aset beri kemudahan, masalah rumah tangga pulihkan. Kami percaya bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak ada varian baru yang bisa berkembang supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu hari Selasa ya, live Rabu, ajak jiwa-jiwa. Saudara percaya Bu Meli kesaksian ya, ketika dia ngalami mau bunuh diri, saudara tahu ada satu orang yang memberikan YouTube, memberikan firman saya kepada Bu Meli yang mau bunuh diri dan sekarang jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ya. Itu karena lewat orang lain. Bukankah saudara dan saya mau menjadi marketingnya surga buat jiwa-jiwa? Ajak, saudara tidak bisa nginjili, ajak supaya orang-orang yang berbeban berat ini bisa move on. Saudara sedang ngirim harta di surga loh. Waktu satu orang bertobat, wow, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. God bless, sampai ketemu. Tuhan memberkati.